Kenapa Allah memerintahkan kepada manusia menggunakan penanggalan Komariah untuk bilangan tahun dan perhitungan? Perhatikan maksud beberapa ayat suci berikut ini. Surat kedua ayat 189. Mereka akan bertanya kepadamu tentang hilal, awal bulan. Katakanlah, dia adalah untuk menentukan waktu bagi manusia dalam penanggalan dan haji. Dan tiadalah kebaikan bahwa kamu mendatangi rumah-rumah, begitupun penanggalan dari punggung-punggungnya. Akan tetapi kebahagiaan itu bagi siapa yang menginsafi. Dan datanglah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan insaflah pada Allah, semoga kamu menang. Surat ke-9 ayat 36 dan ayat 37. Bahwa bilangan bulan-bulan penanggalan setahun pada Allah adalah 12 bulan pada ketetapan Allah, yaitu hari tata surya. Dia ciptakan planet-planet dan bumi. Daripadanya ada 4 bulan terlarang: Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Itulah agama yang kukuh. Maka janganlah zalimi dirimu pada bulan-bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik seluruhnya, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang insaf. Bahwasanya pengunduran dari penanggalan Komariah adalah menambah pada kekafiran. Disesatkan dengannya orang-orang yang kafir. Mereka menghalalkannya pada suatu musim, dan mereka mengharamkannya pada suatu musim, agar mereka menguasai bilangan yang Allah haramkan, lalu menghalalkan yang Allah haramkan. Dihiasi bagi mereka kejahatan amal mereka, dan Allah tidaklah menunjuki kaum yang kafir. Surat ke-10 ayat 5. Dialah yang menjadikan surya selaku sumber yang menerangi, dan bulan bersinar, dan dia menentukannya bulan itu orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Tidaklah Allah menciptakan yang demikian kecuali dengan hal logis. Dia menjelaskan pertanda-pertanda itu bagi kaum yang berilmu. Dengan ayat-ayat suci di atas, jelaslah bahwa yang dihalalkan Allah penanggalan Komariah untuk bilangan tahun dan perhitungan. Memakai penanggalan musim berarti menyesatkan diri, sebagaimana menambahkan kekafiran, karena pergantian musim akan menyebabkan manusia menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Di samping itu, memakai penanggalan musim atau solar year berarti memasuki rumah dari belakang. Karena seringkali dikatakan orang berbulan baru, padahal bulan di angkasa sudah mulai penuh atau hampir habis. Tambah lagi, penanggalan Komariah adalah dasar perhitungan yang dipakai Allah dalam menciptakan tata surya. Ini berarti bahwa bila mana berlaku penerbangan antar planet, maka penanggalan yang harus dan mungkin dipakai hanyalah penanggalan Komariah yang ada di bumi. Karena semua planet lain memiliki waktu pergantian yang berbeda, dan yang mempunyai bulan satu hanyalah bumi sendiri. Tahun Komariah dimulai dengan bulan Muharram, karena pada tanggal 1 bulan itu, bumi memulai orbitnya yang baru keliling surya sejauh 345 derajat. Pada tanggal 1 Muharram, planet ini paling dekat kepada surya dengan gerak paling cepat. Sampai pada tanggal 10 dianggap keadaan sangat gawat bagi bumi, sebab radiasi surya atau tarikan magnet surya sangat besar terhadap bumi. Apalagi kalau kebetulan waktu itu berlaku transit planet lain yang beredar pada daerah tertentu, seperti pernah membinasakan kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun yang tercantum pada surat ke-89 ayat 1 sampai dengan 13. Bila mana kebetulan tanggal 1 Muharram bertepatan dengan tanggal 21 Maret atau 22 September pada tahun Masehi abad ke-20, tentulah waktu itu terjadi gerhana surya penuh di suatu daerah pada garis ekuator bumi. Hal ini berlaku pada tanggal 21 Maret 1901, waktu mana gerhana penuh terjadi di daerah Sumatera Tengah. Kemudian pada tanggal 20 Maret 1935 dan tanggal 10 Maret 1969. Kedua gerhana surya belakangan ini tidak penuh karena semakin memisah dari titik fokus. Namun keadaan gerhana demikian telah kita jadikan dasar penanggalan bagi kalender 1 abad. Komariah dan Masehi diterbitkan dan diedarkan pada masyarakat ramai.